Apakah pekerjaan rumah termasuk pekerjaan suami? Mencuci piring, mengepel lantai. Siapa yang bekerja? Tugas siapa itu? Mencuci piring sama mengepel lantai itu tugas siapa? Antum menikahi perempuan itu, tugas dia melahirkan anak antum, mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Itu tugas dia. Adapun mencuci, mengepel, itu antum sediakan orang. Karena antum tak mampu, jadi antum bermusyawarah sama dia. Setengah kau, setengah aku. Karena aku mencari nafkah. Nah, jadi kau pel lantai ini. Nanti pas tanggal merah aku pula mengepel. Kalau antum mampu, antum cari orang lain, khadim namanya, orang yang melayani, membantu. Jadi tidak ada tugas perempuan itu. Walaupun ini kalau saya jelaskan, ini merugikan laki-laki. Ini senjata makan tuan ini. Supaya antum paham. Jadi kita sebagai laki-laki ini, jangan kita berpikir sebagai suami saja. Kita kan punya adik perempuan. Saya punya keponakan perempuan 2 orang, anak adik saya. Jadi saya tidak berpikir saya sebagai suami. Kalau saya berpikir sebagai suami, mendengar penjelasan ini, balik nanti suruhnya saya ngepel. Tidak begitu. Jadi kalau kita berpikir positif, satu sisi kita sebagai suami, tapi satu sisi kita kan sebagai wali. Kita punya saudara perempuan, antum punya adik perempuan, pas nikah nanti antum kasih tahu sama lakinya itu, adikku ini tugasnya mengandung. Kenapa adikku ini mengandung? Karena kau tak bisa mengandung. Kalau kau bisa mengandung, ganti-gantian kalian. Anak pertama adikku, anak kedua kau. Adikku ini tugasnya mengandung, melahirkan, menyusukan, karena kau tak bisa melakukan 3 itu. Adapun mencuci, menyiapkan makan, kau siapkan orang. Karena kau tak sanggup, bermusyawarah kalian berdua berbagi. Paham? Kata ibu di belakang, oh begitu Pak Ustaz, aku baru tahu ini Pak Ustaz. Jadi pulang nanti mau ibu jelaskan ke bapak, bapak sudah mati Pak Ustaz. Bukan laki-laki itu goyang kaki di rumah bilangnya, kau coba lambat sikit nasi datang, ngamuk, mana nasi? Itulah pentingnya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan, laki-laki itu supaya dia tahu tugas dia. Kau udah dikasih duit, makanya anak santri-santri perempuan itu diajarkan, kau udah kasih duit, kenapa? Duit apa yang kau kasih? Duit nafkah. Duit nafkah itu kan makan kau. Makan, pakaian, pendidikan, perhatian, tempat tinggal, memang tanggung jawab laki-laki. Ini nafkah, ini hadiah. Ngaji sama Ustaz ini makin memberatkan kita laki-laki nih Pak Ustaz. Saya tidak memberatkan kita, saya cuma mau ngasih tahu bahwa supaya kita bermusyawarah. Aku nih dek belum sanggup lagi mencarikan orang menolong kau, aku pun sibuk di luar, jadi tolonglah kau agak berkorban sedikit untuk aku. Dia pun insya Allah kalau sayang dia sama antum, dia bilang jangankan untuk mengepel lantai ini, nyawa aku kasihkan sama kau. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup adalah satu bang, kata dia, apa? Mencintaimu. Betul tahu? Alah diam pula ibu.
Terkadang istri sering minta tolong bantu. Apakah hal ini merendahkan martabat kami sebagai suami? Kalau antum mencuci piring, bagi saya mencuci piring itu biasa. Kenapa Ustadz biasa mencuci piring? Karena saya tak punya saudara perempuan. Saya anak laki-laki, adik saya anak laki-laki. Kami dibagi tugas sama almarhumah emak nih. Kau mencuci piring, kau mengepel lantai, kau memasak. Ini cabai, ini bawang, ini kunyit, ini tomat. Letakkan dulu cabai di gilingan itu, kau siram garam kasar. Baru kau ginikan. Sama bawang. Setelah dia halus, baru masuk tomat. Kau masukkan ke dalam kuali, isi minyak dulu. Setelah panas baru masuk ini. Berpisah minyaknya sama itu, baru kau masukkan ikan. Berubah warna ikan tu, baru kau masukkan air. Begitu mak saya mendidik. Tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Melipat baju mesti rapi. Kalau ibu mendidik anak macam itu, ringan istrinya. Kalau ibu mendidik anak laki-laki macam itu, ringan istrinya. Hadapi laki-laki, ya Allah, baju yang udah rapi macam kapal pecah, periuk belanga berserak. Kenapa? Karena perempuan tak mendidik anak laki-laki. Beruntunglah orang yang mendapatkan saya. Karena saya dididik emak saya. Baju putih kau gosok dulu pakai sabun telepon. Masih ada jual sabun telepon sekarang. Kasih pakai sabun telepon, letakkan di panas. Jangan sampai kering. Sesudah itu baru kau gosok bagian ketiak, bagian tengkuk sama ujung, biar jangan berdaki. Jangan pakai pemutih, lapuk dia. Sampai begitu. Pernah ibu mengajarkan anak laki-laki ibu macam itu? Jadi anak laki-laki kalau diajar ibunya dengan baik, pokok pangkal masalah sekarang ini ada pada ibu. Itulah mengapa saya pilih Pondok Ma'had Az-Zahra perempuan. Karena lama saya berpikir, kalau baik ibunya, baik anaknya. Bukan perempuan ini cuma melahirkan anak, melahirkan, menyusukan, melahirkan lagi, menyusukan lagi, mendidik, dididik anak itu sedidik-didiknya. Kalau sudah biasa antum begitu dididik ibu antum, dan insya Allah antum tidak merasa itu sesuatu yang aneh, tak merasa itu sesuatu yang asik, tidak langsung hilang harga diri antum. Ah, Ustaz itu ceramah aja, itu ngomong aja, itu jangan-jangan antum buat podcast wawancara perempuan, tanya ustazah, pernah Ustaz Somad itu nyuci piring? Tanya Ustaz. Tadi malam saya nyuci piring. Tapi bukan berarti saya takut sama istri. Kalau takut sama istri, tak bisa saya pergi 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau saya termasuk laki-laki takut sama istri, mana bisa saya pergi 4 hari? Paksalah saya mengurus izin keluar. Jadi antum, saya tak mau juga antum nanti balik ke rumah menjadi anggota persatuan takut bini. Pahamilah baik-baik. Apa hukumnya istri pergi ke pasar sendirian, tak ada suaminya? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Dia ke pasar tuh berdua atau ramai? Ramai. Ada laki-laki yang amanah, ada perempuan yang amanah. Pasar pagi Arengka, pasar. La tusafiranna imra'atun ma'adhi mahramin.
Tidak boleh laki-laki perempuan musafir. Musafirnya berapa jaraknya, berapa hari perginya. Musafir yang jauh. Itu pun kata Imam Nawawi, kalau musafir jauh itu ada perempuan yang amanah, haji misalnya, maka Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini yang menyusun hadis ini, boleh perempuan pergi haji tanpa mahram kalau dalam rombongannya itu ada perempuan-perempuan yang aman. Itulah dalil kenapa yang berangkat haji kemarin itu banyak yang tak ada mahram. Semua yang pergi haji kemarin, apa ikut lakinya? Kan tidak. Terus pergi istrinya, berarti tak salah hajinya itu? Sah. Kenapa boleh? Karena dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi, karena ada perempuan yang amanah di situ. Satu kloter itu berapa orang? 400 orang. Kan banyak perempuan-perempuan yang amanah situ. Kenapa zaman dulu tak boleh perempuan itu musafir sendiri? Naik onta. Satu onta ini ada kotaknya di atas, itu tempat perempuan. Kalau tak ikut lakinya, siapa mengawal dia? Nanti dia pas pergi tepi jalan, adik nenek saya termasuk yang dari Makkah ke Madinahnya dulu naik onta 8 hari 8 malam, belum ada bis. Siapa yang mengawani dia turun? Zaman sekarang naik pesawat. Kalau pergi ini perempuan ini ke toilet itu, ada Abu Jahal, Abu Lahab menghalang di jalan. Ada security, aman. Tapi jangan serahkan bulat-bulat istri antum ke atasannya. Jaga istri saya ya Pak, insya Allah katanya. Alasan keluar kota. Jadi kalau dia pergi belanja ke pasar pagi Arengka, ke pasar Selasa, maka itu tidak masuk dalam dua larangan. Karena jarak tempuh dan lamanya tak masuk, dan juga tidak berdua-duaan. Tapi dia berselingkuh Pak Ustadz, sudah nampak saya di WA-nya, itu cerita lain. Ini pertanyaannya kan pergi ke pasar. Hukum aslinya perempuan itu di rumah. Membawakan teh ke ruang tamu pun siapa? Laki-laki. Tak pernah dalam sejarah istri saya membawa teh ke ruang tamu. Saya membawa teh ke ruang tamu. Berapa istri kita tadi tengok orang bini, datang istri antum bawa teh ke ruang tamu. Tamu tu nengok bini antum, tak cemburu antum? Antum tak tahu karena belum nikah. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram. Jadi hukum asalnya pergi ke pasar tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pakaiannya menutup aurat. Jangan pula dia la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki bergemerincing. Masuk ke pasar Selasa, habis tukang ayam salah potong. Kerincing. Memakai punuk onta, tudung ke atas punuk onta. Semua tukang sayur itu menengok, salah harga orang itu. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu. Kalau muda, cantik, bagus pakai cadar, menghindari fitnah. Agak tua sikit, hitam tak apa-apa, karena tidak membangkitkan syahwat. Zaman sekarang ini zaman gila, medsos ini luar biasa. Nah, maka perempuan mesti pandai menjaga diri, suami, laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai abang, laki-laki sebagai paman, laki-laki sebagai atuk, laki-laki sebagai adik, mengawal walinya. Kalau dia orang Minangkabau, tambah satu lagi, laki-laki sebagai ninik mama.
batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe basilo. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Itu tak ada dalam fikih Islam, karena dari jalur laki-laki. Tambah lagi dalam Minangkabau. Jadi perempuan paling banyak pengawalnya dalam Minangkabau, karena ada nenek mama mengawal, saudara ibu pun ikut mengawal. Nanti antum ke pasar bawa semua pengawal itu. Turun harga insyaallah. يا عاشق المصطفى